kepada kami, ya, agar permasalahan kita ini selesai, Pak. Jakarta tuh asik tahu sebenarnya. Hidup di sini bukan cuma sekadar urusan cari uang. Iya sih memang. Buat sebagian orang, uang hari ini ya untuk makan hari ini juga. Mau macet, hujan, apalagi cuma polusi doang. Jadi makanan sehari-hari kali. Gak gerak, parah. Tiap hari begini nih pemandangan di Jakarta. Jadi misalkan kalau berangkat kantor gitu ya, masuk jam 8, saranin sih masuknya jalannya tuh dari rumah jam 5 pagi kalau bisa. Banyak isu yang selalu dimaknai sebagai Jakarta. Padahal nggak sesederhana itu. Jakarta tuh lebih dari sekadar karir, kekuasaan, jabatan, korupsi, dan ketenaran. Banyak cerita enak yang menasional sampai membuat mendatang mendarat berbarengan. Ya kan prinsipnya selama kuenya ada, ya mesti dibagi-bagi. Semua orang justru berebut mau ngambilnya. Tentu kalau pakai cara yang itu-itu aja, nggak akan kebagian. Jakarta 5 tahun kebelakangan tuh identik dengan Anies, Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai 2022. Tadi gue lewat sini ada rame-rame sejumlah orang pakai oranye hijau, bawa spanduk. Gue penasaran dan sekarang di Balai Kota DKI Jakarta. Gue nggak tahu mereka berunjuk rasa dan bersuara soal apa. Karena gue penasaran, gue bakal nyamperin dan wawancara mereka. Kalau enggak di depan aja, Pak. Ayo. Semangat. Demi memperjuangkan hak kita. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Aswar Lawar. Boleh tahu nggak, ini demo soal apa nih? Ini soal Kepgub, Pak. PJLP, demo PJLP soal Kepgub. Kepgub. Ya, Kepgub 1095 ya 2022. Kemarin sebenarnya sudah kita bersurat, Bang. Sudah bersurat pada tanggal 27 Desember kemarin. Cuma kita belum nggak dapat tanggapan yang memuaskan kita dari Balai Kota. Maka kita kembali meminta semua perwakilan yang ada se-DKI Jakarta ini. Poin-poin tuntutannya apa aja? Poin tuntutan pokoknya sih Pak, minta Kepgub 105 ditunda penerapannya dulu. Dan yang kedua, dua poin yang kita tuntut agar bisa dikembalikan kami semua ini untuk bekerja di UPK Badan Air lagi. Minimal 1 tahun atau 2 tahun lagi. Kan bisa kan? Gubernur bisa lah punya diskresi dia untuk mempekerjakan kita 1 tahun 2 tahun lagi dikaryakan di UPK Badan Air. Berarti teman-teman dari zamannya Pak Anies. Iya Pak, zamannya Pak Jokowi. Sampai Pak Anies kemarin. Iya Pak Anies kemarin Pak. Dari Pak Anies kemarin juga belum ada tuh dari awal perjanjian kontrak ada batas usia. Pas diterbitkannya Kepgub ini 1 November 2022 baru ada cantuman batas usia. Sebenarnya kita tidak protes yang banyak tentang Kepgub ini. Cuma satu yang kita minta, ditunda penerapannya yang usia 56 tahun itu, Pak. PR selama menjabat ya banjir. Apalagi coba? Jakarta ya banjir, banjir dan banjir lagi. Banyak solusi dan cara yang udah dicoba. Mulai sodetan, normalisasi Ciliwung, segala macem lah. Ya, jadi tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Ajwar, perwakilan dari UPK Badan Air Pemprov DKI Jakarta. Mereka menuntut Pemprov DKI agar menunda Kepgub yang dimaksud untuk dapat bekerja lagi ke depannya gitu. Karena Kepgub yang dimaksud adalah batas usia ya, yang udah tidak memperbolehkan bekerja. Tapi tuntutan mereka untuk bisa bekerja lagi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, kayak gitu.
Kalau nggak kompleks, kayaknya bukan Jakarta deh. Ada 16,5 juta unit motor, 4,1 juta mobil penumpang, dan 342,7 unit bus yang warawiri di 46.426.531 meter persegi luas jalan di DKI Jakarta. Ruwet kan? Pasti. Sejumlah driver ojol atau pengemudi ojek online lagi berunjuk rasa atau demonstrasi di depan kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut penolakan terhadap pemberlakuan berbayar online atau ERP yang akan dilakukan atau diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sejumlah ruas jalan yang ada di Jakarta. Sementara itu, anggota dari Komisi B DPRD DKI Jakarta lagi melangsungkan rapat dan membahas soal ERP. Nasib mereka, driver ojol, ada di tangan para anggota DPRD Komisi B. Makanya, Pak Polisi dan Dinas Perhubungan nggak berhenti ngutak-ngatik gimana caranya jumlah kendaraan yang sekian banyak itu masih muat di jalanan Jakarta. Namanya aturan pasti bakal didukung atau diprotes. Dengan azas demokrasi yang dianut masyarakat, semua orang bebas kan nyampein aspirasinya. Daripada dititip ke wakil rakyat, aspirasi sama dengan proyek baru. Sumpah deh, Jakarta beneran seasik itu. Buat mereka yang berani beda, DKI itu jadi kayak lahan basah untuk dapat penghasilan. Kasarnya nih, apapun bisa jadi duit kalau di Jakarta. Ada yang kerja kasar, kerja halus, kerja cerdas, dan kerja mulus. Bingung sih bedanya. Kerja halus ya banyak juga. Mereka memilih untuk bekerja dengan perusahaan. Iya, budak korporat. Apalah itu, yang penting gak jadi pengangguran. Mereka yang pintar justru berhasil menjalankan kerja cerdas, memandang berbagai peluang sebagai kesempatan mencari cuan. Nah, mereka-mereka ini yang banyak uang. Sama dengan dia yang kerja mulus, berani mengeluarkan uang banyak untuk dapat yang lebih banyak. Paham kan? Dari cara mencari uang saja sudah berbeda. Ini semuanya ada di sini, KRS gitu-gitu. Iya ada. Bikin sendiri semuanya nih, kayak gini-gini. Iya kalau ini sendiri sama ini. Nah, kan saya banyak denger nih kalau ini sepeda namanya Starling, Iya. Starbucks ini, Iya. Kopling. Kenapa namanya kayak gitu? Karena emang sesuai namanya emang kayak gitu. Sebutannya. Bisa Dan banyak gitu di Jakarta. udah banyak bang, udah ribuan. Nah, abang ini udah lama di Menteng berarti? Saya di Menteng udah 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun bang. Kalau ada Kenapa kan, nggak pakai motor? kalau pakai motor kita nggak bisa masuk gang-gang aman apa gitu kan. Oh, nggak harus masuk gang-gang sama ke taman. Lebih mahal juga kali bensinnya. Iya Nah. juga bang. Izinnya gimana? Kalau kita nggak izin, Oh, kalau kayak gini bebas aja. Ya kalau ada sama PP ya kabur. oh nggak boleh mas PP? Nggak boleh kalau menurut sama. Kalau di luar-luar keliling nggak boleh. Pernah nggak tapi dikejar-kejar sama PP? Ketangkep pernah bang. Ah, pernah. Iya. Di lampu merah situ. Lagi jalan di masa kali. Ditangkap tuh malam-malam. Jam 12 siang. Terus yang di bawah sepeda-sepedanya. Dibawa bang ke Kecamatan Menteng. Jadi, baiknya kalian yang tinggal di luar Jakarta, jangan heran ketika melihat megahnya gedung di Tamrin dan Sudirman dengan gubuk di sisi Jakarta. Ya, itulah Jakarta. Beneran deh, seasik itu kan? Tapi, untuk mereka yang mampu bertahan meski diguyur pahitnya kenyataan, di Jakarta tak ada waktu untuk belajar adaptasi. Di Jakarta tak ada waktu berleha-leha. Di Jakarta juga
kayaknya nggak ada tempat mendagih janji. So, hiduplah sendiri di DKI. Malam ini gue di Blok Space, Jakarta Selatan, dan di samping gue ada penyanyi solois perempuan namanya Sekaranggi dan udah ngeluarin 2 album ya. Yes. Dan gue bakal ngobrol-ngobrol sama dia, dan hari ini dia tadi habis perform di acara Gig Stage by Synchronous Radio ya. Yes, benar. Gig Stage by Synchronous Radio. Gimana rasanya? Wah, seru banget sih. Memang hari ini aku nemenin Turbo Kids. Aku ada satu lagu yang featuring sama dia, judulnya Waktu Yang Hilang. Penontonnya ramai sih dan seru. Cuma mungkin dari akunya, karena mungkin kurang terbiasa nyanyi tanpa instrumen musik kali ya. Jadi, tapi seru banget sih overall. Agak kikuk tapi ya santai Kikuk, ya. aja gitu ya. Bingung sih mau ngapain karena mungkin apa ya, udah lebih terbiasa dan lebih nyaman pegang instrumen. Oke. Lu asal Jakarta ya? Asal Jakarta. Nah, berbicara di luar Sekaranggi nih. Yes. Soal skena musik di Jakarta. Menurut lo gimana sekarang nih? Sekarang sebenarnya lagi rame karena sekarang pandemi udah lumayan, maksudnya udah nggak begitu ketat lagi, nggak seketat dulu. PSBB juga udah nggak ditiadakan. Jadi acara-acara musik memang sekarang lagi marak lagi. Dan di Jakarta lo mau nemuin musik apapun juga menurut gue udah ada. Jadi kayak lo nemuin rock atau apapun menurut gue pasti udah ada. Apalagi digital ya sekarang udah, berarti nggak ketik aja di Spotify atau di YouTube pasti udah ada. Kalau band-band asal Jakarta yang lo tahu gimana perkembangan ini, musikalitasnya? Bagus, Lebih bagus beragam atau gimana gitu? Bagus banget. Kemarin gue baru banget nonton live-nya Perunggu. Perunggu, oke. Dan menurut gue tuh keren banget. Maksudnya kayak chordnya bagus, terus dia secara live-nya keren banget sih. Liriknya juga mantep ya? Liriknya mantap. Berbicara soal lu keseriusan bermusik, Ya. sampai tahap mana nih seriusnya nih? Sebenarnya di tahap ingin menghasilkan uang dari musik sih sebenarnya. Tapi balik lagi, banyak juga apa ya, acara-acara yang mungkin kurang mengapresiasi. Tapi menurut aku itu memang apa ya, tergantung acaranya juga sih ya. Tapi keseriusan aku di musik sih sebenarnya lebih ke balik layar sih sebenarnya. Kalau ngikutin hati ya, karena secara pribadi menurutku aku lebih nyaman menjadi pengisi musik film. Oke, Sebenarnya scoring ya? Scoring atau iklan atau something yang lebih bekerja di studio. Berbicara soal Jakarta itu nggak terlepas dari hal kemacetan, permasalahan politik, infrastruktur, terus juga soal kemacetan lagi. Ya, itulah Jakarta. Dan satu hal yang harus kalian tahu, Jakarta itu nggak pernah tidur. Bahkan malam pun ada acara musik. Yang penontonnya itu para pekerja, mahasiswa, pelajar. Mereka semua menyatu dan nggak ada kelas sosial di sana. Ya tadi yang lo lihat, ya itulah Jakarta, wajah Jakarta.